Shalom, jumpa lagi bersama Klavos Sukacita. Hari ini saya akan membagi-bagikan firman Tuhan untuk kita sekalian. Dan firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, Roma pasal 8 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Sebelumnya mari kita tenang dan kita berdoa. Kita berdoa. Firman-Mu hendak kami baca di saat ini, dan kami akan belajar di sekelilingnya. Ajarlah kami supaya kami dapat memahami apa maksud dan keinginan Tuhan yang harus kami kerjakan di tengah-tengah dunia ini sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Engkau. Mampukanlah kami semua supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Bersabdalah kepada kami karena kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Bacaan kita hari ini Roma pasal 8 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8 dengan perikop hidup oleh roh. Ayatnya yang ke-7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya, karena hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Pemirsa Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, bacaan kita hari ini Roma pasal 8 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8 mengajak kita untuk ada dan hidup dalam sebuah catatan tema. Perubahan hidup berawal dari diri kita sendiri. Sebab ketika kita ada dan kita menginginkan suatu kehidupan yang baik, yang bisa menciptakan kehidupan baik itu adalah diri kita sendiri. Paulus memahami benar kehidupan orang-orang di Roma ketika mereka ada dalam sebuah pergumulan besar di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahwa ketika mereka ada dan mereka hidup dalam kepercayaan dan keyakinan mereka kepada Kristus, mereka berhadapan dengan pengaruh-pengaruh keyahudian yang membuat mereka ada dalam suatu kegoncangan iman akan percaya dan yakin mereka kepada Kristus. Sehingga untuk memberi sebuah kekuatan terhadap orang-orang di Roma, Paulus mengajak mereka untuk tetap ada dan tetap hidup di dalam Tuhan. Sebab bagi Paulus, ketika mereka ada dan mereka hidup di dalam Kristus, dan kepercayaan serta keyakinan mereka yang tulus kepada Kristus akan membuat mereka hidup di dalam kehidupan kekal bersama-sama dengan Allah. Itulah sebabnya dalam bagian ini Paulus mengatakan kepada orang-orang di Roma bahwa ketika kita ada dan kita hidup sebagai perseteruan dari Allah, berarti kita hidup di dalam dosa. Dan ketika kita hidup di dalam dosa, maka kita akan memperoleh hukuman daripada Allah. Itulah sebabnya ia mengajak orang-orang di Roma untuk menjauh dari kehidupan di dalam dosa, supaya mereka tetap ada dan tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Sehingga dia katakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, dan ia memang tidak mungkin baginya. Saya percaya setiap orang ingin menjadi bagian daripada Allah, ingin mendapatkan berkat dan anugerah daripada Allah. Itulah sebabnya kita harus hidup dan menjauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan Allah yang tidak mengenal Allah atau keinginan-keinginan daging itu, sehingga kita tidak pernah menjadi perseteruan dengan Allah. Kemudian ayatnya yang ke-8 dia bilang bahwa ketika kita ada dan kita hidup dalam dosa, ketika hidup dalam kedagingan, maka kita tidak berkenan kepada Allah. Tidak berkenan kepada Allah berarti menjadi musuh Allah. Kalau sudah menjadi musuh Allah, berarti Allah akan menghukum, dan Allah tidak pernah memperhitungkan kita di tengah-tengah hidup ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, pemirsa Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, untuk menjadi anak Allah, untuk berkenan kepada Allah, yang harus kita lakukan adalah menjauh daripada dosa.
melakukan suatu perubahan diri di tengah-tengah hidup kita, supaya ketika kita ada dan kita hidup, kita berkenan kepada Allah. Kita semua pasti merindukan menjadi anak-anak Allah, menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Untuk kita ada pada proses itu, hal yang sangat penting adalah merubah diri kita. Kita selalu menyanyi lagu yang begitu indah, "Aku berubah, sungguh ku berubah." Dan itu selalu dinyanyikan ketika kita ada dalam pergumulan dan kehidupan kita. Karena kita ingin untuk ada dan hidup sebagai anak-anak Allah. Itulah sebabnya dari bacaan kita hari ini, hanya dua hal yang menjadi bagian hidup kita yang harus kita renungkan. Yang pertama, menjauhkan diri daripada kehidupan dosa yang harus kita lakukan di tengah-tengah hidup ini. Artinya bahwa kita menjauhkan diri kita dari keinginan-keinginan daging, supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Hindari segala hal yang membuat kita menjadi setru Allah, menjadi musuh Allah, dan buatlah kehidupan ini menjadi sebuah kehidupan yang membuat kita selalu diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, hendaklah kita tetap ada dan tetap berusaha untuk menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya untuk menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah, rubahlah hidupmu, rubahlah sikapmu, rubahlah perilaku di tengah-tengah hidup ini, dalam seluruh kehidupan kita, baik itu sebagai seorang pemuda, remaja, seorang bapak, seorang mama, atau dalam kehidupan persekutuan, bergereja dan bermasyarakat. Di tengah-tengah kita ada dan kita hidup. Oleh sebab itu, mari merubah diri kita dari merubah hidup ini dari diri kita sendiri, sehingga dari perubahan itu kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang indah bagi kami. Ajar kami supaya kami tetap ada untuk memiliki suatu kehidupan yang berkenan kepada Allah. Ajar kami untuk kami menjauhkan kehidupan kami dari keinginan-keinginan daging kami, sehingga kami tidak pernah menjadi musuh Allah, tapi kami menjadi sahabat Allah yang setia di tengah-tengah hidup ini. Mampukanlah kami, kuatkanlah kami supaya kami tetap ada dan kami hidup sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah hidup kami hari lepas hari. Berkati pemirsa Klavo Sukacita, bahkan kru serta hamba-hamba Tuhan yang setia melayani firman-Mu di dalam channel Klavo Sukacita ini. Mampukanlah kami supaya kami terus tetap ada dan menjadi berkat bagi banyak orang. Seluruh pergumulan-pergumulan hidup kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.